sayang di dalam dunia. Tuhan jadikan kami pekerja yang teguh setia, dan dengan sukacita merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik tetap bangkit berdiri ya. Sekarang kita akan memulai ibadah kita. Adik-adik mari kita menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari pakai gerakan ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, sekarang mari kita berdoa untuk mengawali ibadah kita pada hari ini. Adik-adik lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Terima kasih kami sudah menikmati berkat dan penyertaan Tuhan sampai hari ini. Sekarang ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan kiranya sertai dan bimbing ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya ya. Sebelumnya kita mau menyanyikan lagu dulu dari Kidung Ceria 140, Firman-Mu Pelita. Pelita
mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami bisa bertemu kembali sekalipun melalui online ibadah pelayanan anak saat ini. Bapa dalam surga, tolong kuasai kami dan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dengan sungguh-sungguh bisa mendengarkan kuasa-Mu melalui firman Tuhan. Biarlah firman-Mu terus menjadi suluh langkah bagi kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Filipi 1 ayat 3-5. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari ini pertama sampai sekarang ini. Demikianlah firman Tuhan. Hosiana. Halo, shalom anak-anakku sekalian. Selamat bertemu kembali di ibadah pelayanan LKTA saat ini. Biarpun melalui online, kita terus tetap bersemangat untuk terus tetap mengucap syukur akan kehadiran Tuhan melalui pengucapan syukur kita, melalui ibadah kita. Seperti yang sudah dibacakan dalam firman Tuhan tadi, tema kita hari ini akan diambil dari Filipi 1 ayat 1-8. Temanya tentang mengucap syukur di tengah pergumulan. Anak-anakku yang Tuhan Yesus kasihi, saat itu Rasul Paulus sedang ada di dalam penjara. Kenapa Rasul Paulus ada di dalam penjara? Karena waktu itu Rasul Paulus sedang menjalankan misinya memberitakan tentang Tuhan Yesus. Di saat sedang memberitakan tentang Tuhan Yesus, Rasul Paulus banyak yang tidak suka. Tentunya banyak yang menjegal Rasul Paulus. Dengan kesaksian tentang Tuhan Yesus itu, Rasul Paulus dipenjarakan oleh pemerintahan pada saat itu. Tetapi Rasul Paulus terus tidak menyerah, pantang mundur dalam menjalankan misinya untuk memperkenalkan tentang Tuhan Yesus. Kenapa Rasul Paulus dipenjara? Meskipun Rasul Paulus dipenjara, namun semangat untuk memberitakan nama Tuhan Yesus tetap dimilikinya dengan mengirimkan surat kepada jemaat di Filipi. Nah, anak-anak tahu kan tentang apa ini surat? Amplop yang berisi kertas selembar, kertas secari kertas dengan tulisan-tulisan di dalamnya dimasukkan ke dalam amplop lalu dikirimkan. Itu adalah namanya surat. Sedangkan ini adalah handphone. Dua-duanya adalah alat komunikasi. Pada saat itu, pada zaman Rasul Paulus menyebarkan kesaksian tentang Tuhan Yesus, belum ada handphone. Nah, makanya pada saat itu Rasul Paulus menuliskan surat untuk rekan-rekannya, teman-temannya di jemaat Filipi. Nah, melalui surat ini, Rasul Paulus sangat bersyukur kepada Tuhan karena mengetahui tentang kondisi teman-temannya, tentang kabar teman-temannya di Filipi, yang terus memberitakan tentang Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka dengan melakukan yang baik bagi sesama. Rasul Paulus sangat rindu untuk berjumpa dengan teman-temannya di Filipi. Namun karena keadaan saat itu, Rasul Paulus yang sedang dipenjara mengakibatkan Rasul Paulus sulit untuk berjumpa dengan teman-temannya. Jadi salah satu jalannya adalah dengan mengirimkan surat kepada teman-temannya di Filipi. Anak-anakku yang Tuhan Yesus kasihi, Rasul Paulus sangat bersyukur kepada Tuhan karena bisa mengirim surat untuk teman-temannya di Filipi.
Lewat surat itu, Rasul Paulus tahu kabar teman-temannya di Filipi, terutama kabar pemberitaan tentang Tuhan Yesus saat itu. Ada rasa haru, ada rasa bahagia yang dirasakan oleh Rasul Paulus setelah bisa mengirimkan surat kepada teman-temannya di Filipi. Rasa kangen, kabar-kabar yang Rasul Paulus ingin tahu tentang teman-temannya di sana, akhirnya bisa terjawab melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Pergumulan Rasul Paulus pada saat itu di penjara. Bagaimana dengan pergumulan anak-anakku sekalian saat ini terutama? Pasti jawabannya sudah pada tahu ya, yaitu pergumulan tentang situasi COVID-19 saat ini, ya. Anak-anak tentunya merasakan tidak berangkat ke sekolah, tidak beribadah di gedung gereja, harus tetap di rumah saja. Bahkan untuk jalan-jalan juga mungkin masih dibatasi, tidak berjumpa dulu dengan saudara atau teman-teman. Keadaan seperti ini pasti akan dirasakan berbeda dengan keadaan yang sebelumnya. Keadaan saat ini tentu akan berbeda dengan keadaan sebelumnya, karena kalau biasa kita terbiasa dengan perjumpaan langsung dengan teman-teman kita, sementara karena situasi COVID ini kita dibatasi dengan aturan-aturan yang memang supaya kita bisa tetap sehat dan terhindar dari virus COVID. Anak-anak pelayan PKPA yang Tuhan Yesus sayangi, tentunya anak-anak juga kangen sama teman-temannya, berjumpa dan bermain bersama. Begitu juga dengan saudara-saudara kita sekalian. Baik teman-teman di sekolah, teman-teman bermain di rumah, ataupun di sekolah minggu atau ibadah di saat di gereja, di gedung gereja. Rindu atau kangen, ingin main bersama, bercanda dengan teman, mengingat akan kebaikan-kebaikan teman, mengingat akan pertolongan teman-teman di saat kita butuh pertolongan dari teman. Itu pasti akan kita rasakan di saat kita hampir 1 tahun kita tidak berjumpa langsung dengan teman-teman kita. Sekian lama kita semua tidak berjumpa dengan teman-teman karena situasi COVID-19 ini. Diam di rumah, tidak boleh kemana-mana. Bersyukur seperti halnya Rasul Paulus bisa mengirim surat kepada teman-temannya. Saat ini juga anak-anak bisa bertemu dengan teman-teman, tapi melalui handphone, yaitu melalui HP, melalui online. Begitu juga dengan saudara-saudara kita. Untuk sementara ini kita tidak bisa berjumpa langsung dengan saudara atau dengan teman-teman. Handphone ini alat komunikasi yang bisa bermanfaat untuk kita saat ini. Handphone ini kita betul-betul gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Di situasi COVID ini, handphone sangat berguna. Kita gunakan handphone ini dengan baik, dengan hal-hal positif. Setiap kerinduan kita bisa curahkan lewat handphone ini. Bisa berjumpa secara online, bisa video call, bisa Meet Zoom, bisa Google Zoom. Begitu juga dengan ibadah kita. Kita jadi tetap bisa beribadah bersama dengan teman-teman semua, sekalipun secara virtual ataupun online dari rumah kita masing-masing. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, kita harus tetap bersyukur masih terus bisa berjumpa lewat alat komunikasi handphone, masih bisa sekolah, masih bisa ibadah bersama dengan teman-teman walau dengan jarak jauh, masih bisa bercanda juga. Kalau untuk
bercanda, ngobrol sama teman-teman, handphone ini bisa kita gunakan dengan baik, asalkan dengan hal-hal yang positif. Anak-anakku, PLKPA yang Tuhan Yesus sayangi, di situasi COVID ini kita patut juga bersyukur atas nafas kehidupan dan kesehatan yang terus Tuhan beri kepada kita. Kita masih bisa dapat makan setiap hari, walaupun sederhana, terutama masih diberikan orang tua atau keluarga yang terus menyayangi dan memperhatikan anak-anaknya. Anak-anak sudah selayaknya, sudah seharusnya berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan, dan terus berterima kasih kepada mama papa sebagai orang tua kita yang masih terus memberikan kasih sayang kepada anak-anak sekalian, walaupun dengan kondisi sederhana, apa adanya, tapi kita yakin dan percaya bahwa kasih sayang keluarga, kasih sayang orang tua untuk anak-anak itu pasti tulus. Kira-kira contoh apa dari rasa ucap syukur kita kepada Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada banyak beberapa contoh, yaitu bentuk terima kasih yang sederhana. Misalnya dalam keluarga saja, anak-anak tidak rewel, anak-anak tidak banyak ngedumel, nggak ngambek, terus selalu mengucap syukur walau makan sederhana, tidak boros dan tidak banyak jajan. Apalagi di situasi COVID ini, situasi yang memang kita hidup harus sederhana. Jadi dalam situasi ini anak-anak memang dituntut oleh orang tua untuk bisa mengikuti kondisi atau keadaan orang tua. Karena banyak orang tua yang pekerjaannya diberhentikan, kadang-kadang pekerjaannya bekerja tapi juga bisa masuk kerja tapi juga hanya sebentar ataupun di batas waktu, yang biasanya 1 bulan bekerja sekarang mungkin tidak full 1 bulan. Nah, otomatis penghasilan orang tua kita akan berkurang. Dari situ anak-anak bisa belajar dengan pola hidup sederhana dan terus berterima kasih kepada orang tua bahwa orang tua masih bisa memberikan apa yang anak-anak butuhkan di situasi COVID ini, di situasi kehidupan anak-anak sekalian. Rasa terima kasih kepada orang tua adalah bentuk rasa syukur kepada Tuhan. Banyak hal yang bisa kita atau anak-anak lakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan. Contohnya yaitu lewat ucapan terima kasih kepada orang tua atau keluarga yang senantiasa menyayangi dan memperhatikan kita. Mengucap syukur kepada Allah adalah bentuk rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Anak-anakku, tanamkanlah dalam diri anak-anak bahwa kita hidup bisa mendatangkan hidup atau menjadi berkat bagi sesama. Tetap di rumah saja, tetap jaga kesehatan, dan selalu mengucap syukur atas segala dan dalam segala kondisi ataupun keadaan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan merespon firman Tuhan kita dengan menyanyikan lagu Yesus Menginginkan Aku, ayat yang kedua. Yesus menginginkan aku menolong orang lain.
Setelah mendengarkan firman Tuhan tadi dan merenungkannya, mari anak-anakku, saatnya kita berdoa pada saat kita saat ini. Mari bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur atas kesempatan yang indah untuk saat ini. Sekalipun situasi COVID dan kami beribadah secara virtual, Tuhan hendaknya pemberitaan firman Tuhan saat ini dan perenungannya bisa sungguh-sungguh sampai kepada yang mendengarkannya, terutama untuk anak-anak kami LKPA. Tolong kami ya Tuhan senantiasa mengucap syukur atas kasih-Mu, atas kondisi apapun yang kami rasakan saat ini. Bapa dalam surga, kami mau berdoa untuk gereja kami. Berkatilah Ibu Pendeta, para pelayan, para presbiter, dan para pegawai kantor di gereja kami. Tuhan berkatilah dalam pelayanan dan pekerjaan mereka. Tuhan, kami juga bawa dalam doa bangsa dan negara kami dalam situasi COVID ini. Kiranya bangsa dan negara kami terus menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang terus bisa menjadikan warga dan warganya tetap sehat. Bapak, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami di dalam pemerintahan yang ditempatkan, saudara-saudara seiman kami di dalam pemerintahan, sehingga mereka terus menjadi teladan Kristus dimanapun mereka ditugaskan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk PLKPA. Kiranya Tuhan senantiasa berkenan untuk kerja layan PLKPA melalui setiap guru-guru sekolah minggu atau guru-guru layan. Tuhan berkati mereka satu persatu dari setiap tugas dan tanggung jawabnya. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa untuk situasi COVID ini. Kiranya situasi COVID ini tidak membuat lemah anak-anak kami, tidak membuat lemah setiap hati anak-anak dan kehidupan kami, karena situasi ini membuat kami memang merasa ketakutan karena setiap ancaman atas nafas kehidupan kami. Kiranya Engkau senantiasa menguatkan kami dengan terus kami mengucap syukur dalam segala kondisi, baik kondisi COVID saat ini. Bapa dalam surga, tolong anak-anak dalam situasi COVID ini, dalam pendidikannya sekalipun secara online, biarlah mereka dengan sungguh-sungguh bisa melaksanakannya dengan baik dan benar, patuh dan taat kepada perintah gurunya, dan membahagiakan orang tuanya karena taat untuk mau mengerjakan soal-soal dari sekolah sekalipun melalui online. Tolong kesehatan anak-anak kami juga ya Tuhan. Kiranya di situasi COVID ini anak-anak tetap menjadi kuat, tetap menjalankan tugasnya, dan tetap menjalankan aturan-aturan yang memang seharusnya anak-anak kami lakukan untuk menjaga kesehatan. Bapak, tolong kami, ajarkanlah kami untuk dapat terus mengucap syukur dalam kehidupan senantiasa sehari-hari. Inilah doa kami ya Tuhan, dan sempurnakanlah doa kami ini seperti doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam
Adik-adik siapkan persembahan adik-adik dan lipat dengan baik dan dimasukkan dalam amplop. Nanti dititipkan kepada papa mama kalian ya. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Beri Padanya. Mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Adik-adik tetap berdiri ya. Sebelum kita menerima berkat, kita akan menyanyikan lagu Kita Harus Membawa Berita. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan penyertaan-Nya memberkati ibadah pelayanan anak saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Adik-adik, ibadah minggu kita hari ini sudah selesai. Adik-adik di rumah tetap baca Alkitab dan rajin berdoa ya. Dan jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan 3M, pakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah, kakak-kakak mengucapkan Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.